Halo pemirsa, kali ini kita akan membahas tuntas sebuah materi mengenai tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu behavioristik. Nah, tanpa lama-lama, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Menurut teori Ivan Pavlov, mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Dengan perangsang yang asli dan netral, atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Perangsang netral biasa disebut CS, condensing stimulus, penguatnya disebut US, uncondensing stimulus, reaksi alami yang disebut CR, condensing response. Menurut teori Ivan Pavlov, mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Dengan perangsang yang asli dan netral, atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Perangsang netral biasa disebut CS, condensing stimulus, penguatnya disebut US, uncondensing stimulus, reaksi alami yang disebut CR, condensing response. Selanjutnya, menurut teori John Borders-Watson, perspektif behavioristik berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Watson sendiri meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasi, yakni menurut teori B.F. Skinner. Dalam teori ini, lebih menekankan metode eksperimental yang menjadi pusat perhatian. Menurut teori Edward Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berarti kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui indera. Sedangkan respon berarti berupa pikiran, perasaan, atau gerakan peserta didik. Menurut teori Kaplan-Holm, mendasarkan teori belajarnya pada tingkah laku yang diselidiki dengan hubungan perkuatan. Metode yang digunakan merupakan metode matematika, deduktif, dan dapat dites atau diuji. Menurut teori Kaplan-Holm, terdapat 3 macam variabel dalam teori Hull. Yang pertama, variabel bebas atau independen, yakni kejadian stimulus yang secara sistematis dimanipulasi oleh eksperimenter. Yang kedua, yakni variabel pengintervensi atau intervening, yakni proses yang dianggap terjadi di dalam organisme tapi tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, variabel terikat atau dependent, yakni beberapa aspek dari perilaku yang diukur oleh eksperimenter dalam rangka menentukan apakah variabel bebas punya efek atau tidak. Menurut teori Albert Bandura adalah seorang psikolog yang membidangi 2 mazhab sekaligus, yakni kognitivisme dan behaviorisme. Bandura mengajukan 3 tahapan yang terjadi dalam proses regulasi. Yang pertama, pengamatan diri. Melihat diri sendiri beserta perilakunya serta terus mengawasi. Yang kedua, yakni penilaian. Dalam penilaian dapat membandingkan apa yang dilihat pada diri dan perilaku dengan standar ukuran tertentu. Yang ketiga, yakni respon diri. Pada respon diri, yakni proses memberi imbalan pada diri sendiri setelah berhasil melakukan penilaian sebagai respon terhadap diri sendiri. Nah, untuk kesimpulannya, teori belajar dari Thorndike, Watson, Skinner, Pavlov, Bandura, dan Hull menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Thorndike mengedepankan trial and error. Watson dan Skinner fokus pada pengaruh lingkungan. Pavlov sendiri pada conditioning klasik. Bandura pada pembelajaran melalui observasi, dan Hull menambahkan peran variabel intervening seperti kebutuhan biologis. Sekian dan terima kasih.